Baiklah, ini menjaga dan selalu mengikuti protokol kesehatan dan karena jarak saya dengan orang-orang sekitar itu 2 meter lebih lah ya. Jadi boleh sedikit sebentar aja buka maskernya tapi tetap pakai helm. Karena saatnya kita akan membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke baiklah. Ya hari ini kita punya tamu-tamu istimewa, seru deh pokoknya ya. Ada lagi satu tamu ini akan melengkapi berita pojok saya hari ini ya. Yang pertama diawali dengan perseteruan. Perseteruan gara-gara diet. Diet aja bisa bikin ribut ya kan? Ya, nah ini nih salah satu di artikelnya buku diet Tia Aristia jadi kontroversi dikritik ahli gizi. Kemarin ada tuh threadnya di Twitter ya ahli gizi. Nah ini siapa lagi yang rame nih diet Tia Aristia abaikan sayur. Apa kata ahli gizi? Abaikan sayur katanya gitu ya. Aku aja pengen ikut loh. Ayah gitulah, tapi aku belum baca bukunya ya. Nah, tetapi yang menarik nih ada satu orang nih yang namanya Yulia Batshun. Itu, dia bikin video kayaknya dia emosi gitu. Kesel. Dia itu adalah seorang fitness model ya, fitness model. Bisnis kontaknya gambarnya adalah nanas. Dia bilang gini, cak aja bilang begitu. Diet Tia Aristia blacklist aja, tanda seru 3 kali. Capek deh, diet ekstrim lahir melulu. Tahun 2021 ketika manusia harusnya lebih kritis. Masih aja ada yang mau rela kalori defisit ekstrim demi kurus. Kurus sih pasti, tapi kurusnya melalui cara yang biasa dilakukan oleh orang yang punya eating disorders katanya. Gemes deh, betapa kejamnya manusia yang publish diet ekstrim dan berkelit atau beropini bilang itu aman. Padahal jelas-jelas gak aman katanya gitu. Kenapa gak kelihatan, gak ada muka aku ya pas aku baca ya, oke. Kenapa dia emosi, aku cara bacanya emosi. Karena dia ada videonya, dia ngomongnya juga emosi gitu ya. Mau lihat? Nih dia, coba kita lihat. Tapi lucunya begitu dia emosi, dia bilang terakhir, tapi aku belum baca sih bukunya Tia Aristia. Menarik, kita lihat yang berikut. Sekarang aku mau bahas tentang dietnya Tia Aristia yang lagi booming banget. Cuman ketika ngelihat isi konten bukunya yang ambigu dan membahayakan ya, jatuhnya ini udah membahayakan soalnya. Menurut aku ini udah gak bisa dibiarin dipublish di toko buku, dijual online, dibeli sama remaja, dibeli sama ibu-ibu menyusui. Itu udah gak bisa lagi nih, udah gak bisa didiemin nih. Ayo dong, departemen kesehatan yang kayak gini-gini diurusin gitu loh. Aku gemes. Kasian loh para ahli gizi yang bener ngedukasi masyarakat supaya dietnya tuh waras, kalori nya ekstrim banget. Itu sama anak aku mau kak, kalori yang dimakan sama balita itu lebih banyak yang dimakan balita daripada yang di situ. Tapi di disclaimer-nya ada ditulis kalau ini tuh sebenarnya khusus specifically dibikin untuk teteh Tianya aja, jadi bukan untuk diikutin publik. Kalau bukan diikutin publik, ngapain di print di buku dijual? Udah jelas bakal diikutin, itu nggak masuk akal gitu loh. Ya namanya di print orang pasti ngikut neng, apalagi itu anak SMP yang baca, anak SD yang mereka tuh belum kritis, lihat gini, langsung kurus. Aku kalau ngikutin langsung kurus. Ya mereka ngikutin gitu loh. Dan aku kalau ditukar posisinya, misalkan anak aku tiba-tiba ngikutin diet ekstrim begitu, wah aku samperin itu dokter. Aku bakal samperin karena aku bakal bilang, "Dok, kamu ganggu masa pertumbuhan anak aku. Anak aku cuma makan 300 kalori sehari gara-gara kamu." Anak SD sekarang lebih sering lihat handphone kayaknya daripada baca buku diet kayaknya ya. Tuh, tapi dia disclaimer di belakang, dia sendiri sebetulnya belum membaca langsung bukunya. Ya, bukunya Tia dia belum baca langsung, dia baru terima DM dari netizen, plus dia baca juga satu thread dari seorang kumpulan ahli gizi gitu juga yang mengutip beberapa, tapi nggak semua buku kan, ada beberapa saja yang mungkin dijawab oleh si dokter ahli gizi. Aku juga belum baca ya, tapi kalau nggak salah Mbak itu tadi itu siapa nama Mbak Yulia itu juga punya program diet ya. Nama program dietnya apa? Hah? IF itu apa? Oh itu bukan punya program diet dia ngikutin program diet itu karena ada kan intermittent fasting itu yang berapa jam makan, berapa jam nggak makan gitu. Terus pernah berseteru sama Deddy Corbuzier juga karena program dietnya mirip-mirip beda nama gitu ya. Dietnya Deddy namanya apa? Apa tuh namanya? Oh aku juga mau bikin program diet, pasti akan diprotes. Kok nggak berhasil? Aduh, keributan luar biasa ya. Coba kita lihat. Ini waktu itu pernah wawancara Tia Aristia loh ya. Dia bilang apa sih soal dietnya? Bener emang kata dia nggak makan sayur apa gimana? Dimarahin dokter ahli gizi lo nggak makan sayur. Diet ini memang udah ada dari zaman kapan tahu dan biasanya dokter-dokter yang bisa mengatur nutrisi itu udah tahu. Tapi mungkin orang biar gampang dan karena mungkin aku dijadikan contoh, jadi orang bilangnya diet ala Tia Aristia.
gitu. Diet ini udah dari kapan tahu ya kan? Terus Tia Aristia tuh nge-repost lagi. Tuh kayaknya follower-followernya juga ngikutin keributan gara-gara diet ini ya. Followersnya tuh salah satunya bilang gini, ya kita mah udah cerdas ya. Kan Tia emang sharing cerita perjalanan kurusnya. Ya nggak pelek ketiplek ngikutin dia. Karena kan kondisi tubuh badan orang memang beda-beda gitu loh ya. Jadi baiknya memang konsultasilah ke dokter ahli gizi. Kalau ada yang beli terus nyontek terus keliengan katanya ya sendiri aja lah gitu ya. Kalau 2 sendok masih keliengan, masih lapar, tambahin 3 sendok. Tapi kalau mau kurus ya kalau biasanya sebakul, kalau besoknya tetap sebakul, ya nggak akan kurus karena bakulnya dibawa terus gitu. Itu kurang lebih katanya. Nah yang berikutnya yang menarik lagi, nah ini akan kita libatkan Iis Dahlia di dalamnya. Hai Iis. Ya karena hari ini adalah sidang perceraiannya Ayus dan Riri Virus. Sudah digelar di Pengadilan Agama di mana si Ayus ini enggak datang karena padahal kata si Riri udah ngomong kok padahal udah dikasih tahu jadwal sidang tapi enggak datang. Tapi pas diwawancara sama wartawan Riri ini bilang bahwa komunikasi dia sama Ayus baik kok terutama soal anak. Artinya apa? Barangkali kayaknya sih kalau kayaknya enggak ada apa yang enggak datang, enggak ngirim pengacara, enggak ada keributan, itu berarti dua-duanya sepakat bercerai. Kalau sudah sepakat bercerai, apakah kemudian? Ya, kita lihat dulu tayangan ini wawancaranya berikut ini. Kisah ini memang keputusan. Sorry bang, HP-nya apa? Udah. Kita bisa Udah. Oh, sorry bang. Berapa kali pertemuan sampai akhirnya memutuskan untuk Iya nih bu. sama Ayus ngobrol? terakhir kali ketemu pokoknya hubungan kita tetap baik-baik aja. Ada info anak-anak ini udah dari bulan lalu nggak ketemu ya? Enggak juga sih. Hari Ini dugaan nikah siri Ayu sama Nisa bener nggak sih? hari ini Bang itu dulu, sabar dulu. Ada di aman aja kit. salah. Isi ya.